diundang di KKR Natal di sana, di Yayasan Borneo, dan di beberapa tempat mereka undang. Ada 1 minggu saya di sana untuk juga menyampaikan berita Natal. Tapi saya mulai pelajari, saudara, bahwa saya cuma jadi alatnya Tuhan ya. Saya di bawah Tuhan itu senantiasa seperti doa tadi pembukaan. Justru kita sekarang ini bukan lagi mempersiapkan, bukan lagi berbicara tentang Yesus lahir, Natal, di mana kita harus mengingat tentang Yesus lahir di kandang yang hina. Tapi sebetulnya kita sedang mempersiapkan diri, ya, untuk menyambut kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Karena Dia sudah melakukan buat kita 4 perkara besar. Dia telah lahir, mati, bangkit, naik ke surga. 4 perkara besar Dia sudah lakukan. Ada 1 perkara yang sedang kita tunggu-tunggu, yaitu datang kali yang kedua. Nah, kalau saya mau bahas tentang 4 perkara ini, kita mulai dari perkara Yesus lahir. Pertanyaannya, kenapa Yesus harus lahir? Dan di Lukas pasal 2, jelas di situ berkata, ayat 8-10, jangan kamu takut, ada kesukaan besar di sana, ada juru selamat. Jadi kelahiran Yesus itu ada berita yang besar yang perlu kita tahu. Ada 3 berita besar. Tapi saya tidak mau bahas 3 hal ini, saudara. Tapi saya ditaruh Tuhan sesuatu yang berbeda. Ya, 3 berita besar itu dimulai dari jangan takut. Jangan takut sebab hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Dan ditutup dengan ada juru selamat. Berita jangan takut pertama kali disampaikan ketika malaikat berbicara. Sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Kejadian pasal 3. Pertanyaannya, kenapa ada berita jangan takut? Karena Kejadian 3 ayat 9-10, ketika manusia telah berbuat dosa, jatuh dalam dosa, Allah berfirman, di manakah engkau manusia? Alkitab bilang ketika Adam mendengar suara Tuhan, dia berkata, aku jadi takut. Kenapa ada berita jangan takut? Karena Kejadian 3 ayat 9 sudah ada kata takut di situ. Kenapa takut? Karena manusia sudah terputus hubungan dengan surga. Ketika manusia terputus hubungan dengan surga, Alkitab katakan manusia sudah punya 3 dosa. 3 dosa inilah yang menjadi ketakutan pada manusia. 3 dosa itu adalah Mazmur 51 ayat 7 berkata, sejak dari kandungan kita sudah dikandung oleh dosa. Dosa itu namanya dosa asal atau dosa Adam dan Hawa sudah ada pada manusia. Dosa yang kedua, Keluaran pasal 20 ayat 1-5, Alkitab berkata, dosa yang dilakukan oleh nenek moyang kita, Tuhan balaskan sampai 3, 4, 10 keturunan. Dan dosa ini masih mengikat kita semua umat manusia sampai hari ini, kecuali dia hidup di dalam Yesus. Karena di luar Yesus, manusia hidup di dalam dosa ini dan tidak bisa melepaskan diri dari dosa ini. Dosa asal Adam dan Hawa, dosa keturunan, dan dosa pribadi. Yakobus 1 ayat 14-15 berkata, dosa datang dari keinginan, ketika keinginan dibuai jadi dosa, ketika dosa sudah matang akibatnya maut. 3 dosa ini sudah menguasai manusia. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari ikatan dosa. Dan manusia sudah mempunyai kesukaran yang besar. Apa itu kesukaran yang besar? Kesukaran yang besar itu adalah yang pertama, Kejadian pasal 3 ayat 17-19. Karena engkau telah mendengarkan perkataan istrimu dan makan dari buah yang kularang kata Tuhan, maka terkutuklah tanah yang kau kerjakan. Engkau akan bersusah payah mencari rezekimu sampai engkau kembali menjadi debu. Kematian jasmani sudah terjadi pada manusia, manusia harus kembali menjadi debu. Artinya begini, kematian jasmani atau kesukaran yang besar adalah manusia hidup di bawah langit ini, hidupnya berpeluh, bersusah payah di bawah kutuk hukuman penderitaan. Inilah yang disebut kesukaran yang besar. Manusia harus kembali menjadi debu. Kejadian pasal 1 dan 2 Alkitab berkata, manusia ditentukan untuk manusia hidup di muka bumi, di Taman Eden, hidupnya kekal selama-lamanya, umurnya kekal selama-lamanya. Tidak ada kutuk hukuman penderitaan di sana.
Tapi masuk kejadian 3, ada kesukaran yang besar. Harus mati kembali menjadi debu. Hidup di bawah kutuk hukuman penderitaan. Dan kematian ini, yang namanya kutuk hukuman penderitaan, sampai hari ini, sampai detik hari ini, masih berlaku kepada orang di luar Yesus. Katakan amin, saudara. Di luar Yesus, kutuk hukuman penderitaan itu dialami oleh manusia. Ini kesukaran yang besar. Kesukaran yang kedua adalah Roma 3 ayat 12 berkata, sebab semua manusia telah menyeleweng, tidak ada yang berbuat benar, sudah mengalami kematian moral. Kematian moral itu adalah manusia sudah punya tabiat dosa dan harus berbuat dosa. Saya itu dulu pernah kepala dinas pertambangan 3 tahun, kepala dinas perpajakan 2 tahun. Saya itu dulu. Dinas pertambangan itu maksudnya mantan kepala geng di tambang, dinas pertambangan. Dinas perpajakan mantan pajak sana, pajak sini. Itu dinas perpajakan, saudara. Tapi ditangkap Tuhan tahun 97. Masuk dinas kerajaan surga. Jadi saya dulu orang Kristen, tapi di bawah kutuk dan hukuman. Kenapa? Karena hidup ini belum menerima kesukaan dari surga. Apa itu kesukaan dari surga? Sebentar saya akan bahas, saudara. Jadi yang kedua adalah kematian moral itu sudah ada pada manusia. Jadi saya ini ketika belum bertobat, tiap hari harus melakukan dosa karena memenuhi keinginan daging yang ada pada saya, karena kematian moral sudah ada pada manusia. Kematian yang ketiga, Roma 3:23 berkata, dan manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, sudah mengalami kematian rohani, terputus hubungan dengan surga, sudah telanjang. Manusia sudah telanjang, berarti tidak ada kemuliaan. Kematian rohani sudah ada pada manusia. Dan yang lebih fatal adalah Wahyu 21 ayat 8. Bisa minta tolong brother baca Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Kematian yang keempat atau kesukaran yang terbesar yang dialami oleh umat manusia di bawah kolong langit ini adalah Wahyu 21 ayat 8. Baca. Ayat 8 mulai. Ayat 8. Wahyu 21 ayat 8 demikian Tuhan. Tetapi orang penakut tidak percaya, orang keji, pembunuh, sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Itulah Alkitab bilang ranking pertama orang yang sudah ditentukan untuk hari malapetaka adalah penakut. Ditutup dengan ranking terakhir adalah pendusta. Penakut dan pendusta. Orang bilang biar juga kita pendeta, pendusta. Ranking terakhir tetap satu ranking. Inilah kesukaran yang besar. Dan ini saudara, ini terjadi bagi orang di luar Yesus. Ini namanya kematian kekal. Kesukaran besar ini sudah ada pada manusia. Jadi, kenapa ada berita jangan takut? Karena ada 3 dosa. Selama 3 dosa ini Tuhan tidak ampuni jika kita tidak mengaku dosa, tidak bertobat. Kehidupan kita penuh ketakutan. Kenapa saya bilang penuh ketakutan? Siapa orang takut? Karena dia takut mati, masuk neraka. Kalau dia tahu dalam Tuhan mati masuk surga, enggak, maksudnya dia tidak akan takut mati, saudara. Orang ketika dia tahu hidupnya dalam Tuhan, mati sekarang, mati besok, masuk surga, tidak perlu takut. Nah, orang kalau tidak takut mati karena dia tahu dia di dalam Tuhan, itu setan paling takut. Karena kenapa? Setan ngapain kita mau masuk pengadilan? Karena mati pun karena pusing, mati pun masuk surga. Tapi kalau orang takut mati, itu yang bahaya. Makanya waktu Covid menyerang, banyak orang mati karena ketakutan. Sudah tahu kami tim Raja Wali, pada waktu pandemi tahun 2020, orang pada takut ibadah. Tuhan bawa kami melayani di 5 titik pelayanan. Kami ada di pasar-pasar, di pusat-pusat kota, tengah-tengah kampung. Kami ada di terminal-terminal, pelabuhan-pelabuhan. Memiliki izin dari Polda. Kami bergerak, bawa musik turun ke jalan-jalan. Saudara, orang takut beribadah, orang turun ke jalan-jalan. Tuhan beritahukan kepada saya, di Daniel 11 ayat 31-32, sebetulnya ayat ini sedang digenapi. Ketika orang sudah tidak beribadah lagi, ketika orang sudah tidak membawa pujian penyembahan lagi, ada korban. Itu sebetulnya strategi setan. Dikatakan bahwa tentaranya akan muncul, mereka menajiskan tempat-tempat kudus benteng itu, menghapuskan korban sehari-hari.
Korban sehari-hari itu adalah ibadah. Terhapus karena COVID, tidak bisa beribadah. Waktu orang senantiasa dilanda dengan pandemi COVID-19, yang mengakibatkan mereka mati itu bukan karena corona, tapi karena ketakutan. Ketakutan itu menggoncangkan jiwa. Kalau jiwa sudah goncang, imun turun, iman turun, imun turun, drop, akhirnya mati. Tuhan bawa kami ke jalan-jalan, saudara tahu, dan ada banyak sekali kesaksian, ada banyak orang-orang yang menyaksikan program kami. Tuhan bawa kami di jalan-jalan, mereka dipulihkan, mereka dibangkitkan iman mereka. Dan puji Tuhan, saudara tahu, banyak yang disembuhkan, banyak yang dipulihkan. Nah, orang berkata, Pak Pendeta, ini kan sudah 2023. Tuhan, tahun 2020 memang COVID, orang tak beribadah. Tapi 2023 kan boleh beribadah. Jadi boleh sebenarnya usah turun-turun ke jalan. Saya bilang begini, memang mungkin virus corona sekarang sudah berhenti. Tapi ada satu virus yang tidak akan berhenti sampai Tuhan datang. Virus itu bernama dosa. Akan terus menyerang umat Tuhan. Akan terus menguasai umat Tuhan. Dan itu akan mengakibatkan manusia hidup dalam ketakutan kalau dia di luar Tuhan. Kesukaran yang besar adalah ada kematian jasmani, ada kematian rohani, ada kematian moral, ada kematian kekal. Ini kesukaran yang besar. Nah, berita kesukaan besar adalah Yesus lahir, dia datang memberitahukan bahwa di dalam Yesus, Efesus 1 ayat 7 berkata, oleh darah Yesus dosamu diampuni. Roma 5 ayat 9 berkata, oleh darah Yesus dosamu engkau diampuni, engkau dibenarkan. Orang yang dosanya diampuni, yang dibenarkan, dia dilepaskan, dihapuskan 3 dosa, dan Tuhan membebaskan dia dari 4 kematian. Saya alami, saudara, sebelum bertobat hidup dalam ketakutan, dalam tekanan, dalam penderitaan. Sebelum bertobat. Tapi ketika saya datang pada Tuhan, karena ketakutan yang menghantui hidup saya mulai merasakan kehidupan mulai mengalir. Karena ternyata kehidupan itu dimulai dari damai sejahtera yang menguasai hidup kita. Damai itu saya tidak bisa dapat 28 tahun. Nanti saya temukan ketika saya datang pada Tuhan dan memiliki tanda dari surga. 2 Timotius 2 ayat 19 berkata, tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Yang mempunyai tanda atau meterai darah, air dan roh, maka Alkitab katakan mereka akan mengalami kelepasan dan kelegaan. Tuhan ampuni 3 dosa dan dibebaskan dari 4 kematian. Makanya kesukaan besar bagimu, kehidupan yang baru telah dimulai, yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Beri tepuk tangan di pria bagi Tuhan. Saudara, tema ini luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena justru setan itulah yang masuk di Taman Eden menghancurkan kesatuan. Di mana Alkitab katakan Tuhan tempatkan manusia di Taman Eden, memiliki roh, jiwa dan tubuh. Ada suami istri di sana. Setan masuk menghancurkan keluarga ini. Sampai hari ini. Sampai hari ini. Kalau saya baca di dalam kamus, kata di Mazmur 133, kata rukun itu disebut dengan berarti tiang. Tiang, dasar, baik, damai, tidak bertengkar, bersatu hati, bersepakat. Itu artinya kerukunan, kesatuan, kesepakatan. Tapi ini semua yang dihancurkan oleh iblis. Saudara, dia menggoncangkan manusia. Yang manusia memiliki roh, jiwa dan tubuh yang utuh adanya digoncangkan oleh iblis. Tetapi saya kaitkan dengan berita kesukaan, bahwa kesukaan besar buat kita semua. Alkitab katakan di dalam Yesus kita jadi baru. Jadi baru itu artinya rohmu diubah. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, aku akan beri engkau hati yang baru. Langsung bisa dibuka ya, dibaca. Yeskiel 36 ayat 26. Karena selama kita tidak mempunyai hati yang baru, pikiran yang baru, berarti yang namanya kekuatan yang namanya persatuan, kerukunan, kekuatan yang kita miliki, damai, sukacita, itu pasti buyar. Yeskiel 36 ayat 26 27. Yeskiel 36 ayat 26 Tuhan, kamu akan memberikan hati yang baru, terus, dan roh yang baru di dalam hatimu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan memberikan kepadamu hati yang taat. Terus, rohku akan memberikan dia di dalam hatimu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Katakan amin.
Saudara, tema itu penting karena membawa kita pada tujuan, pada tema yang sesungguhnya. Tapi semua kita boleh punya tema. Semua kita mempunyai tema yang luar biasa. Tapi intinya adalah bagaimana yang namanya tema itu ada pada kita dan kita betul miliki dan kita hidup di tema itu. Contohnya khotbah tentang tema iman. Pasti kita akan diajarkan tentang iman. Tapi kalau tidak berbuat itu sia-sia. Contoh tema tentang memiliki tujuan yang jelas. Kita mulai mengajar tentang tujuan yang jelas, rahasianya bagaimana. Tapi kalau kita tidak masuk pada tujuan itu sia-sia. Jadi menurut saya yang saya alami, apa yang saya sampaikan itu sudah pernah saya alami. Sudah pernah saya alami. Contoh, saya ini 28 tahun tidak pernah mengalami namanya damai dan sukacita. Hidup saya tiap hari penuh dengan tekanan karena ada perambaan. Tapi tekanan yang saya alami, ketakutan yang saya alami berbulan-bulan, kegoncangan jiwa yang saya alami berbulan-bulan. Saya balik-balik ke dokter, ke rumah sakit. Dokter bilang kamu tidak ada penyakit. Tapi yang saya alami adalah kegoncangan jiwa yang luar biasa. Karena ternyata itu adalah panggilan saya. Nanti tahun 97 hari Kamis malam jam 12 malam. Di tempat saya tinggal di Karaubasan, di lorong Bukit Sion. Tempat saya jadi kepala geng di situ, kami bertempur dengan Israel dan Kanaan. Maaf, Israel di sini bukan Israel yang benar ya. Lorong Israel dan lorong Kanaan. Nama-nama Israel orang Malimbugu semua di situ, saudara. Trompet tanpa baku perang di pertigaan jalan menuju ke Winangun. Saya tuh kepala geng di situ dan situ tempat kami bertempur. Disitulah saya datang pada Tuhan. Betul-betul datang tersungkur di kaki Tuhan. Selama hidup, saudara, saya tidak pernah mengalami hal ini. Karena ketakutan, kegoncangan jiwa yang luar biasa. Saya tersungkur dan saya menangis. Saya menangis di kaki Tuhan, berteriak menangis bukan minta disembuhkan dari ketakutan dan nafas saya yang betul-betul sudah diatur oleh Tuhan. Saya tidak bisa bernafas lega, saudara tahu. Tuhan atur nafas saya itu seperti dikontrol, tidak bisa bernafas lega. Saudara tahu, 1 jam saya berteriak minta ampun sama Tuhan. Saya mengaku dosa di depan Tuhan. Pada jam berikut, selama hidup ini saya tidak pernah alami. Tiba-tiba saya merasakan ada damai, ada ketenangan, saya mulai mengalir. Ada seperti hawa dingin masuk di kepala saya, saudara. Tiba-tiba kegoncangan jiwa itu mulai diam. Diam, tenang. Dan saya mulai menangis yang kedua kali. Menangis terharu karena saya betul-betul merasakan Tuhan itu hidup. Saya merasakan seperti di Taman Eden yang belum jatuh dalam dosa manusia itu. Penuh dengan damai, penuh ketenangan, suasana surgawi. Kegoncangan, tekanan jiwa yang saya alami bertahun-tahun itu tiba-tiba mulai redup dan diam. Saudara, sejak hari itu saya diubah oleh Tuhan. Yeskiel 36 ayat 26 tadi itu digenapi. Besoknya saudara tahu, bayangkan besoknya saya ini yang bicara memakai dulu. Tiba-tiba kita ketemu teman-teman semua preman, kita sudah bilang puji Tuhan. Dorang sampai pelau udah dengar, saudara. Waktu kita bilang puji Tuhan, kita ke teman bilang begini, aduh masih mabuk ini satu ini. Saya bertobat tahun 97, tapi keluarga saya tidak percaya. Mereka tidak akui pertobatan saya selama 1 tahun lebih. Kalau teman-teman saya di dunia preman dulu, orang bilang tidak mungkin dia bertobat. Mereka lupa bahwa mujizat yang terbesar itu adalah ketika hati orang berbalik kepada Tuhan. Itu mujizat yang besar, saudara. Nanti 1,5 tahun kemudian, nanti Tuhan nyatakan mujizat kita pe keluarga, baru kita pe keluarga lihat sendiri. Memang betul orang pe ini sudah bertobat. Dan puji Tuhan, saudara, kami 4 bersaudara, kakak beradik yang tua sudah meninggal, tapi 4 bersaudara, suami bersama ipar-ipar saya, dan anak-anak mereka semua hampir 20, semua sudah lahir baru, saudara. Alkitab digenapi, 1 orang datang pada Tuhan, sesi rumah diselamatkan. Tapi yang saya bayar adalah tidak gampang. Saudara, saya dibilang orang gila. Harga yang kita harus bayar adalah, kalau dulu mantan preman yang boleh tersinggung, kalau tersinggung sedikit, pisau tuh gigi. Tapi sekarang orang mau bully, orang so fitnah, ini boleh melawang. Karena itu daging, itu perlu kita kalahkan. Tapi ada satu harga yang saya bayar. Tahun 2000 saya diajar Tuhan berdoa dan berpuasa. Saya dibawa Tuhan berdoa dan berpuasa setiap hari. Dari tahun 2000 saya tidak pernah makan siang, makannya malam.
Sudah 23 tahun sampai hari ini 2023. Saya Tuhan bawa di dalam doa dan berpuasa. Tidak pernah makan siang. Sudah 23 tahun. Itu tidak gampang dan itu bukan kekuatan saya. Saudara, saya tidak mengajar saudara berdoa seperti setiap hari. Tapi saya perhatikan, ketika engkau hidup di dalam Yesus, maka engkau akan menghadapi peperangan hidup, perjuangan dan pertandingan. Dan ketika engkau sudah dimeteraikan dengan tanda darah, air dan roh, berarti lawanmu akan senantiasa mengincar saudara. Lawan kita itu ada dua ketika engkau di dalam Tuhan. Yang pertama, lawan dari luar. Efesus 6 ayat 12 berkata, sesungguhnya perlawanan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah kegelapan, penguasa kegelapan, penghulu dunia gelap, dan roh jahat di udara. Itu lawan saudara pada waktu engkau jadi anak Tuhan. Setiap hari iblis dari luar akan menyerang saudara, seperti dia menyerang Adam dan Hawa dengan pengaruhnya. Iblis setiap hari akan mempengaruhi kita, agar kita terpengaruh. Setiap hari dia akan melihat celah. Dia mencari celah buat kita. Setiap dia lihat celah, dia masuk, dia masuk, dia masuk. Makanya sudah tahu keluarga, hidupmu pertandinganmu, rumah tanggamu pertandinganmu. Engkau sebagai pejabat, jabatanmu pertandinganmu. Sebagai anak muda, masa mudamu pertandinganmu. Setiap hari, ingat, selama kita tidak membuka celah, iblis dia akan bisa menguasai hidup saudara. Nah, celah itu ada 3. Celah di pikiran, perkataan, dan hati kita. Selama kita tidak buka celah, engkau tidak akan pernah dikuasai oleh setan. Tidak akan pernah dipengaruhi. Tapi ada lawan yang paling sulit kita kalahkan, yaitu dari dalam. Markus 7 ayat 21. Sebab yang dari dalam yang menajiskan. Coba baca ayatnya. Nah saudara, dari dalam inilah yang disebut dengan proses hidup. Tuhan izinkan kita diproses, disucikan, dimurnikan, agar kita boleh setiap hari memikul salib, sangka diri, menghancurkan yang dari dalam. Dari mana datangnya perpecahan, pertikaian? Itu karena dari dalam ini tidak bisa kita kalahkan. Saudara, apa itu dari dalam? So dari dalam, dari hati orang ini segala pikiran jahat, percabulan, pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, sombong. Dari mana? Dari dalam. Kalau setan itu kuasai sudah, kalau ada setan yang masuk menguasai kita, kalau betul dia setan, kita tengking, dia keluar. Tapi sombong, iri hati tidak bisa ditengking. Dari dalam dia. Dalam nama Yesus, aku tengking kesombongan. Bos, dari dalam, saudara. Ibu-ibu kalau masuk gereja, apalagi hari Natal, tuh ibu satu lihat tuh ibu udah pakai baju batik, dia bilang, "Udah kredit kok dia udah pakai itu." So iri hati, saudara. Dari dalam. Dari dalam ini yang sulit dikalahkan, saudara. Makanya saya bilang, hidup ini pertandingan, perjuangan setiap hari. Tuhan senantiasa telah memberikan kita kemenangan, keselamatan, kemenangan, keberhasilan, kesembuhan. Sudah selesai waktu dia naik di kayu salib. Tapi pertandinganmu sudah dimulai. Engkau harus mengalahkan lawan-lawanmu dari luar dan dari dalam. Ya, dari dalam inilah yang perlu proses. Alkitab bilang begini, jenis ini tidak bisa diusir kecuali doa dan berpuasa. Saudara, jadi doa puasa itu artinya agar kita semakin berkurang-kurang, Tuhan yang bertambah-tambah. Agar kita semakin kecil, Tuhan yang semakin besar. Agar bukan aku lagi yang hidup, tapi Yesus yang hidup. Ada haleluya? Karena itu, untuk mencapai, menciptakan satu kekuatan dalam persatuan, itu dimulai dari mental hidup kita dulu, dari pribadi kita. Demikianlah pendahuluan firman Tuhan saya. Artinya saya akan masuk inti khotbah. Tadi masih pendahuluan. Saya berharap Anda sudah makan dulu di rumah. Ini nanti makan kedua kali, ya. Karena kita mau makan firman banyak-banyak. Katakan amin. Oke, baik. Jadi, bagaimana kita di dalam hidup ini menghadapi dunia di akhir zaman ini yang kita hadapi? Yang Alkitab mencatat ada 4 hal besar yang perlu kita tahu. Apa itu? Yang pertama, 2 Timotius 3 ayat 1-5. Ketahuilah, di hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya berharap brother langsung ketik ya, 2 Timotius 3. Karena tuh ayat mau keluar ini, sampai 100 ayat mau keluar ini.
Itu dia makna Natal, ya kan? Jadi kita bukan datang mendengarkan Yesus lahir di kandang yang hina. Dan akhirnya datanglah para tua-tua. Herodes berkata, carilah dia yang hilang, yang akan lahir. Itu cerita anak-anak, saudara. Kita harus dengar cerita bagaimana Tuhan akan datang, persiapan kita sudah sampai di mana. Amin, saudara. Oke, baik, baca ayatnya. 2 Timotius 3 1-5. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang hari-hari terakhir. Kita sedang berada pada hari-hari terakhir, di akhir dari akhir zaman. Akhir zaman itu dibagi 3 hal. Awal akhir zaman, pertengahan akhir zaman, akhir dari akhir zaman. 2 Petrus 3 ayat 8-10. Yang satu ini jangan kamu lupakan. Bahwa satu hari Allah 1000 tahun manusia. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia tetap sabar menunggu agar banyak yang diselamatkan. Ayat 9. Tapi ayat 10 berkata, hari Tuhan datang seperti pencuri. Dengar, 2 Timotius 3 ayat 8. Satu hari Allah 1000 tahun manusia. Satu hari Allah 1000 tahun manusia. Ayat 8 bilang, ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Dia mau agar kita tidak ada yang binasa, tetapi semua diselamatkan. Itu ayat 9. Tapi ayat 10, hari Tuhan datang seperti pencuri. 3 ayat ini menggambarkan bahwa ayat 8 Alkitab bilang zaman Adam sampai Nuh 1000 tahun, zaman Adam sampai Abraham sudah 2000 tahun, zaman Adam sampai Musa sudah 3000 tahun, zaman Adam sampai Yesus lahir sudah 4000 tahun, zaman Adam sampai perang salib sudah 5000 tahun, zaman Adam sampai tanggal 31 Desember tahun 2000 sudah 6000 tahun. Berarti dari tahun 2000 sudah 6000 tahun. Sekarang 2023 sudah 23 tahun. Tuhan sudah senantiasa memberikan kita waktu, memperpanjang waktu. Itu ayat 9. Tapi perpanjangan waktu sudah selesai. Kita berada pada waktu Tuhan. Hari Tuhan datang seperti pencuri. Sudah siapkah kita ketika trompet berbunyi? Hari ini firman Tuhan disampaikan. Siap sedialah engkau. Yesus datang, pastikan engkau naik ke surga. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Persiapkanlah hidupmu. Tuhan akan menjemput umatnya yang mempersiapkan pelita tetap menyala, yang memiliki pakaian putih dan ada minyak di atas kepala, yaitu yang disebut mempelai Kristus. Saudara, yang kita hadapi sekarang itu adalah, lihat ayatnya, baca ayatnya. Hari-hari terakhir saya sudah jelaskan tadi dengan ayat ini. Sekarang teruskan. Manusia mencintai dirinya sendiri, jadi hamba uang, membual, terus mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama, terus tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Terus, secara lahiriah mereka beribadah. Terus, umumnya mereka beribadah, tetapi pada hakikatnya mereka tidak lagi memahami, tidak menyadari, tidak mengalami lagi tentang namanya kuasa Allah. Alkitab bilang akhir zaman, gereja-gereja Tuhan. Gereja-gereja Tuhan itu bicara semua namanya gereja-gereja lokal akhir zaman. Semua harus punya aturan. Tapi para pemimpin-pemimpin akhir zaman, oknum-oknum pemimpin mulai menambah aturan-aturan itu yang ditambahkan. Mulai mengkerdilkan firman. Alkitab bilang apa? Firman Tuhan itu, Kejadian sampai Wahyu itu jangan ditambah, jangan dikurang. Tapi sekarang saya punya pengalaman penginjilan, saudara. Sebelum masa pandemi tahun 2020, kami tim Raja Wali sudah berkeliling Sulawesi Utara. Kami bawa musik lengkap, kerjasama dengan gereja-gereja lokal, dengan pemerintah. Kami bikin KKR di bangsal-bangsal, di desa-desa. Tahun 2015, bikin KKR. Kalau saya tanya begini, mana golongan A? Angkat tangan. Golongan B? Angkat tangan semua. Hampir semua golongan itu kalau di desa-desa, kalau namanya KKR, oikumene, datang semua. 2015, 2016. Setelah 2017-18, saya tanya, mana golongan A? Kurang angkat tangan 2 orang, 1 orang. Artinya, mulai ada peraturan-peraturan dan aturan-aturan yang ditambahkan.
menambahkan aturan dan berkata, kalau kamu pergi ke KKR itu, kalau tidak sama warna, saya keluarkan dari gereja. Awas ngonipi di KKR itu. Nyenak cocok orang dengan orang. Mulai ada aturan-aturan yang mengkerdilkan iman. Saudara, di akhir zaman ada segitiga penyesat sedang menguasai gereja lokal, yaitu kekuatan orang Farisi, Saduki, dan kaum Herodiani. Siapa itu kekuatan Farisi? Siapa itu Saduki? Kekuatan orang Farisi adalah kaum ritualis. Kaum ritualis itu pemimpin-pemimpin yang mulai menambah aturan-aturan yang berlebihan di gereja lokal. Aturan-aturan yang berlebihan itu menciptakan topeng-topeng. Topeng-topeng itu membuat banyak umat Tuhan bukan berakar di dalam kebenaran firman Tuhan, tapi berakar di dalam aturan-aturan. Dan ini nyata. Gereja Tuhan akhir zaman kenapa tidak bisa melihat mujizat? Kenapa tidak bisa mengalami namanya manifestasi kuasa? Karena terciptanya topeng-topeng, aturan-aturan pengajaran yang ditambahkan. Mereka berkata gereja kita ini perlu ditambah dengan aturan-aturan. Firman ini tidak cukup, karena itu aturan-aturan mulai ditambah-tambahkan. Itu mengkerdilkan kekristenan. Jemaat imannya mulai kerdil karena mereka mulai ada aturan-aturan yang diterapkan. Saudara, maaf, gereja harus punya aturan. Kalau aturan itu mengkerdilkan iman, itu penyesatan dan itu menciptakan topeng bagi jemaat Tuhan. Orang Farisi, kaum ritualis, sedangkan Saduki adalah orang-orang yang justru mengurangi firman. Rasionalis, semua harus masuk akal. Oh, ini tidak mungkin. Penyakit kanker stadium 3, 4, 5 tidak mungkin disembuhkan. Mesti pakai hikmat. Ibadah itu jangan berlebihan. Ibadah itu yang aneh-aneh. Kita harus pakai hikmat. Itu namanya rasionalis. Selalu diukur dengan rasio. Masuk akal. Mereka lupa Tuhan yang kita sembah bisa lakukan perkara yang besar di luar akal manusia. Katakan haleluya. Orang Farisi mengurangi firman, orang Farisi menambah firman, orang Saduki mengurangi firman. Sedangkan kaum Herodiani adalah mereka itu yang menguasai gereja lokal, pemimpin-pemimpin yang punya jabatan, orang sekularis yang punya jabatan, yang tidak bertobat. Mereka itulah yang mengendali, yang diberi kepercayaan untuk ada di jabatan gereja. Terciptalah politik agamawi dalam gereja. Saudara, saya jadi penginjil, jadi menyampaikan isi hati Tuhan. Kenapa? Karena ini kenyataan sedang terjadi. Kekristenan gereja lokal, mereka beribadah tapi tidak bisa mengalami lagi namanya kuasa mujizat. Bahkan suara kenabian hilang di mimbar. Kenapa suara kenabian hilang? Karena semua terkontrol, terkontaminasi oleh roh yang disebut Isabel, roh kontrol. Para pemimpin-pemimpin gembala sudah tidak menyampaikan suara kenabian, mengikis gereja Tuhan untuk mereka hidup benar dan kudus. Kenapa sudah takut? Karena takutnya kenapa? Karena ada jemaat-jemaat yang mau beri perpuluhan sudah banyak, tapi pendeta sudah tahu bahugal. Ketika dia mau khotbah di mimbar kelas, tuh jemaat mulai bikin takut pada dia. Awas ngana bongkar. Kita tidak kasih tapi perpuluhan. Jemaahnya gembala khotbah, Tuhan Yesus pengasih penyayang, dia panjang sabar. Mati kemarin dua-dua di neraka. Takut menyampaikan surat kenabian. Kenapa? Kontrol. Terkontrol dengan perpuluhan dan jemaat memberikan perpuluhan itu betul-betul sudah menjadikan pendeta hamba metode sudah nyaman. Saudara tahu kalau saya diundang di gereja lokal, dong saya mau undang kedua kali. Karena kenapa? Jemaat bilang, usah undang tuh pendeta itu. Masa dia kata begitu? Dia cuma tahu kita bahugal. Siapa mau tahu ada bahugal? Cuma Tuhan yang tahu. Tapi artinya saudara, di akhir zaman ini berbahaya. Tuhan semua datang, tapi banyak orang Kristen hidupnya masih abu-abu. Abu-abu itu maksudnya setengah domba, setengah kambing atau dombing, saudara tahu. Tapi puji Tuhan di sini semua domba yang setia. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Amin, saudara. Persiapkan diri, saudara. Karena ini waktunya. Akhir zaman. Masa sukar itu senantiasa kita hadapi. Dan ketika masa sukar itu terjadi, yang terjadi seperti ini. Gereja-gereja lokal itu kehilangan kuasa. Gereja-gereja lokal kehilangan namanya manifestasi kuasa. Kenapa? Karena korban-korban yang dinaikkan itu bukan berbau harum lagi, tapi berbau busuk, saudara. Semua sudah diatur. Saya pernah diundang khotbah, saudara. 1 bulan sebelumnya. Undang KKR. Setelah DP hari, kita pergi KKR di Bangsal Besar. Saudara tahu,
Kita naik mimbar begini, kita doa. Buka mata begini, tuh kertas di mimbar bilang begini, khotbah 7 menit. Karena ada sambutan dari pejabat. Wah saudara, kita PHK 7 menit. Saya bilang, puji Tuhan saya diundang 1 bulan sebelumnya. Oleh panitia KKR di tempat ini. Dan saya diberikan waktu 7 jam. Untuk panitia bilang, 7 menit. Saudara, singkat ceritanya pusing. Kita khotbah pertama. Setengah jam pertama, tuh pejabat-pejabat di bawah sudah mulai resah dan gelisah. Saya bilang, hormati ibadah. Jangan sampai negai nangka di sini. Sudah memasuki 1 jam itu panitia angkat tuh kertas. Selesai. Habis waktu. Wow, kita bilang, siapa tuh sama ring tinju itu sana? Ronde pertama sudah selesai. Panitia lari, saudara. Saya bilang begini, masa kamu undang saya 1 bulan sebelumnya? Datang di sini menjadi alatnya Tuhan. Untuk Tuhan berbicara kepada kita semua. Masa kamu kasih waktu untuk pendeta khotbah 7 menit? Kalau 7 menit, ilmu berkhotbah itu cuma bakumur. Itu baru pendahuluan masih bakumur. Betul enggak? Itu masih khotbah pendahuluan, masih perkenalan, pelang-pelang, buka-buka ayat pertama. Itu masih pertama, belum dia inti khotbah. Sudah tahu pada waktu saya khotbah, pejabat bilang, terus pendeta, terus. Jadi rame situ, saudara tahu. Tapi itu pejabat sudah memang diam. Nggak bisa bergerak. Karena saya bilang, HP semua dikasih lepas. Konsentrasi dengar firman Tuhan. Jadi dia sudah main-main HP, dia sudah lepas. Coba bunyi tuh HP, dia sudah tak mau angka. Karena memang sekarang begitu, saudara. Orang Kristen ibadahnya sudah seperti Kain dan Habil. Korban hidupnya sudah sama seperti Kain dan Habil. Kenapa persembahan daripada Kain tidak diindahkan oleh Tuhan? Dan kenapa Habil yang diindahkan? Karena persembahan Kain itu kenapa? Setengah. Anda tahu setengah? Ibadah setengah-setengah. Nyenak sungguh-sungguh. Sementara ibadah bercerita. Itu setengah-setengah. Ada sementara ibadah pikiran melayang. Pendeta sudah khotbah, dia bilang, aduh, so lapar ini. Lama ini pendeta. Itu setengah-setengah, saudara. Tuh nak? Setengah-setengah. Melayani sungguh-sungguh, beribadah sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh. Satu kali seorang ibu berdoa di kamar, sudah tahu dia masuk di kamar, dia berdoa. Tapi HP dari sebelah kanan sini, HP. Oh Tuhan, kau luar biasa, HP berbunyi. Halo? Oh iya, kita semua pergi. Belum lagi berdoa, suami HP, solari. Itu bukan cuma setengah-setengah, mati itu sudah. Ya kan? Jangan setengah-setengah. Habel itu berkenan karena semuanya diberikan kepada Tuhan. Tapi Kain setengah-setengah, saudara. Setengah-setengah itu kehidupan yang tidak pernah sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jadi karena itu malam ini saya mau khotbah betul-betul bukan setengah-setengah. 1 kali sampai pagi. Luar biasa ibu, sampai pagi. Amin, saudara. Jadi saya mau beritahu ini akhir zaman, saudara. Gereja lokal kehilangan kuasa di hari ini, saudara. Kenapa? Kalau gereja lokal seperti persembahan Habel menyembah sungguh-sungguh, saudara, memuji Tuhan sungguh-sungguh. Dulu zaman kegerakan Pentakosta dulu, saudara, nyana pusing orang. Coba ojo di lantai mau menyembah, nyana pusing. Sekarang, saudara, 1 kali haleluya, haleluya, 2 kali lap suar. Ambil itu kaca. Puji Tuhan, haleluya. Orang di sebelah mana dia bilang, ih, banyak masalah kan, Kang? Saudara, orang lagi sungguh-sungguh dia bilang banyak masalah. Ibadah itu sudah bisa banyak bergerak-gerak. Karena tuh baju udah pakai kan semua basuar tuh. Jadi haleluya, puji Tuhan. Orang lain memuji Tuhan sungguh-sungguh. Dia bilang, ini biasa juga, biasa juga. Di dalam Tuhan jangan biasa-biasa. Itu karena gengsi terlalu tinggi, saudara. Gengsi tinggi setengah-setengah. Tahu setengah-setengah? Begini. Ya, oke. Itu masa sukar. Alkitab bilang apa? Ini masa sukar. Sifat manusia jadi berubah. Kita berada pada akhir zaman, saudara. Yang kita hadapi seperti ini. Sekarang baca Hagai pasal 2 ayat 7-8. Hagai pasal 2 ayat 7 dan 8. Hagai pasal 2 ayat 7-8. Baca. Yang kedua yang kita hadapi sekarang adalah Hagai pasal 2. Hagai pasal 2 ayat 8. 7. Ayat 7. Sebab beginilah firman Tuhan semesta alam. Sedikit waktu lagi maka aku akan menggoncangkan langit dan bumi. Ya. Terus? Aku akan menggoncangkan segala bangsa. Ya. Sehingga barang yang indah-indah punya segala bangsa
datang mengalir, maka aku akan memenuhi rumah ini dengan kemegahan firman Tuhan. Katakan amin. Alkitab bilang, dan sudah tiba sekarang Tuhan sedang menggoncangkan darat, menggoncangkan laut, menggoncangkan udara. Kalau darat terjadi kegoncangan, ada gempa bumi di sana. Kalau Tuhan menggoncangkan darat, ada tsunami di sana. Kalau Tuhan goncangkan udara, ada COVID di sana. Roh-roh jahat di udara. Kegoncangan ini Tuhan izinkan terjadi. Di saat kegoncangan terjadi, Tuhan mempersiapkan rumah Tuhan yang penuh kemegahan. Alkitab katakan, ini sedang kita hadapi. Mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, kegoncangan terjadi di mana-mana. Alkitab katakan, bangsa dengan bangsa senantiasa berperang. Ini sedang terjadi. Dengan 1 Yohanes pasal 2 ayat 18 berkata, ketahuilah hari-hari ini adalah hari yang terakhir. Dan hari yang terakhir akan datang, dan sudah datang banyak antikris. Saudara, siapa itu antikris? Yohanes 6 ayat 66. Sejak waktu itu banyak murid-murid Yesus mengundurkan diri. Yohanes 6 ayat 66. Ayat 66, angkanya aja 666. Banyak mengundurkan diri. Itu artinya banyak pengikut Kristus sekarang ini akan banyak lawan Tuhan. Meninggalkan Yesus, lawan Tuhan Yesus. Meninggalkan Yesus, kompromi dengan dosa. Ini semua sedang terjadi. Dan Daniel 12 ayat 10 berkata, mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, gereja akan disucikan, dimurnikan, dan diuji oleh Tuhan. Daniel 12 ayat 10. Daniel pasal 12 ayat 10. Jadi semua ini akan kita hadapi. Bisa baca dari ayatnya? Daniel 12 ayat 10. Banyak orang akan disucikan dan dimurnikan dan diuji, tetapi orang-orang fasik akan berlaku fasik. Tidak seorang pun dari orang fasik itu akan memahami, tetapi orang-orang bijaksana akan memahami. Alkitab bilang, semua gereja lokal di seluruh dunia ini akan mengalami api pembakaran. Disucikan, dimurnikan, dan diuji. Waktu api Tuhan turun, maka semua yang dibangun ini akan dibakar. Apakah dibangun dengan dasar jerami, kayu, batu, perak, emas? Ketika dibakar, hanya yang berkualitas emas. Semakin dibakar, semakin muncul kemurniannya. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Persiapkan dirimu untuk punya kualitas iman berkualitas emas. Efesus 2 ayat 10 berkata, sesungguhnya engkau ini buatan Allah. Kualitas imanmu seperti emas. Ternyata ada di sini. Oke, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Bilang kiri kanan, engkau buatan Allah yang berkualitas emas. Ulangi-ulangi, engkau buatan Allah. Engkau buatan Allah yang berkualitas emas. Mari kita uji sama-sama apakah engkau buatan Allah. Ikuti kata-kata saya. Ikuti kata-kata saya. Bilang sama-sama, buatan Allah berarti asli. Asli berarti tidak mudah rusak, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah, tidak mudah kecewa, tidak mudah iri hati, tidak mudah dendam. Cuma Tuhan yang tahu. Apakah masih asli di sini? Asli itu kelihatan di mana? Tidak mudah terpengaruh, tidak mudah emosi, tidak mudah tersinggung. Jadi kalau mulai ada jemaat mulai tersinggung, maraju, marah-marah, bilang sokawe. Asli itu berarti kelihatan, tidak mudah terpengaruh. Anak-anak muda, cewek-cewek yang cantik, keaslianmu dilihat dari mana? Kalau ada cowok mau dekat, langsung tanya, ada tertulis. Tertulisnya di mana? Kalau sudah waktu Tuhan, maka Tuhan akan mempertemukan. Tapi Tuhan mempertemukan. Aminnya keras sekali. Kakek sok kawin ini kong bilang amin. Mau cari lagi. Anak muda dengar, saudara. Kalau Anda asli, Anda akan tahu jodoh dari Tuhan. Tuhan tidak pernah menjodohkan hitam dan putih. Maaf, bukan bicara kulit. Tuhan tidak pernah menjodohkan tulang rusuk domba dan tulang rusuk kambing. Kenapa banyak rumah tangga hancur-hancuran? Karena salah tulang rusuk sebelah kiri domba,
makanan kambing. Makanya jangan nggak pernah try, saudara. Nggak pernah cocok. Akhirnya masih kawin masih muda, masih kawin 5 tahun, datang Pak Gembala. Pak Gembala, tolong sudah cocok. Siapa nak cocok? Yo, nak tahu kenapa nak cocok? Betulnya nak cocok karena mau nikawin nak cocok. Mau nikawin, mau nipe mau sendiri. Dah, tulah rusus kambing, dia pindah pading tu domba. Pak, kita kok sudah jodoh, tapi boleh mau bertanya boleh. Tapi kok dia masih kambing. Tapi kita mau berdoa puasa jadi domba. Mau berdoa puasa jadi domba. Nah, kalau cewek-cewek mulai datang batanya itu cowok tanya, so domba tuh masih kambing. Dia bilang masih membe. Rumah tangga itu saudara tahu kenapa hancur-hancuran? Karena sudah salah dari awal. Tapi ada DP tapi. Bukan berarti kalau sudah salah, oh pendeta puji Tuhan kita mau kawin lagi, bukan. Maka Tuhan ajarkan nanti dalam Yesus engkau diubah jadi baru. Makanya rumah tangga yang dibawa dalam perkawinan tidak bertobat sungguh-sungguh supaya didirikan dan kasih karunia dan dimeteraikan. Amin, saudara. Supaya kuat. Kalau tidak, saudara tahu, rumah tangga sekarang cuma 5 tahun, yang 5 tahun ke bawah itu kata-kata love you masih kencang. Mama love you, papa love you. 10 tahun ke atas, papa love mama. Sebukan love, semua. So hilang itu kata-kata mesra. Kenapa? So hilang semua. Saudara, rumah tangga itu cuma awal-awal. DP rasa memang, tai kucing rasa coklat. Coba jual satu tai kucing. Tapi setelah mulai datang serangan-serangan, mulai ciptakan bom-bom kernat-kernat kecil. Kata-kata istri pada suami sudah menyakitkan. Kata-kata suami sudah menyakitkan. Mulai mereka simpan. Ini jadi bom, saudara. Makanya so hilang kemesraan. Karena itu hati so simpan sesuatu yang dia dengar. So nyenada to love you, saudara tahu. Itu, papa love you, mama. So tua kok love you. Iya kan? Mama love you. Mana tuh doi? Toh? Nento so simpan di kos kaki. So mulai kucing-kucingan ketika kawin, saudara. Makanya hilang kemesraan, hilang tuh kesatuan. Mulai bubar. Tapi berita Natal buat kita semua, engkau harus asli, tidak mudah rusak, tidak mudah terpengaruh. Amin, saudara. Karena kadang-kadang turun kata-kata ini, saudara tahu, kalau turun ini kuat asli, kata-kata kita itu menyejukkan. Puji Tuhan, kau luar biasa. Sehat-sehat, kuat-kuat, Kang. Kalau kita bilang begitu, orang dikuatkan. Jangan, sama nih membawa kena pemuka ya. Aduh, saudara, kepahitan dia. Betul enggak? Kata-kata kita kadang-kadang bikin orang bibirnya bagaimana tersinggung, saudara tahu. Tapi kalau Anda asli, Anda bilang begitu, Tuhan kita itu berharga di mata Tuhan. Tuhan bilang kita berharga di mata Tuhan. Hilang tuh tersinggung. Karena asli, bilang karena asli. Jadi asli tidak mudah rusak. Sekarang bilang lagi asli tidak mudah berkarat, tidak mudah menyimpan kesalahan orang lain. Kalau Anda menyimpan kesalahan itu sudah di atas 6 bulan, itu karat sebukan 22, so 24. Karat 24. Dapat tahu di mana? Di hari Natal. Ketika kasih tangan, dapat tahu. Pokoknya lihat aja kalau mau kasih tangan hari Natal, sama namanya Edward ya? Oh, Edwin. Edwin coba lihat. Sini. Hari Natal telah tiba. Marilah kita pulang tiba damai sejahtera. Marilah kita berjabat tangan. Kalau kita punya hati bersih, kita akan bilang, puji Tuhan Edwin, oh ganteng sekali. Kenapa mata memang mata ganteng. Wah. Artinya tatap matanya dia bilang, oh gagas sekali, karena luar biasa. Selamat Natal, itu asli. Baru kalau palsu begini. Sama Natal ya. Ini palsu, saudara. Kelihatan palsu, saudara. Dia berbahaya ketika hari Natal tiba mau kasih tangan, dia lihat ke kiri dia musuh, karena dia musuh. Dia mau lari kemana ini? Dia bingung, saudara. Ini berbahaya. Itu berarti mulai ada kepalsuan. Jangan jadi seperti Herodes. Herodes itu dia bilang begini, carilah anak itu akan lahir. Kalau kamu dapati dia, beritahukan kepadaku, aku pun akan menyembah dia. Tipe orang Kristen Herodes itu adalah dia bilang dia akan menyembah Yesus, tapi waktu Yesus lahir sampai dunia hari ini, Herodes tidak pernah menyembah Yesus. Itu artinya Herodes penuh kepalsuan. Tipe kekristenan, tipe orang Kristen menyebut Natal adalah tipe Herodes, penuh kepalsuan. Ada masuk gereja berhati palsu. Ya, kalau gigi palsunya tidak masalah, rambut palsunya tidak masalah.
Yang penting tuh hati jangan palsu. Jadi tipe Herodes itu tipe kepalsuan. Masuk gereja tapi menyimpan sesuatu. Ini adalah berarti tidak asli. So KW 1, KW 2, so KW, saudara ya. Oke, sekarang yang ketiga, apa itu asli? Asli bilang tahan lama. Asli bilang tahan lama. Tahan uji. Tahan bantingan. Itu baru asli. Anda itu tetap kuat, tidak mudah tergoyahkan. Anda dapat serangan, Anda tetap berdiri dan bangkit. Alkitab katakan engkau boleh jatuh tapi tidak akan tergeletak. Maju melangkah dalam kepastian. Anda menjadi gereja yang kokoh akhir zaman, yang diurapi Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang merebut kemenangan, rebut kepastian. Katakan haleluya. Saudara tahu, kalau saya mau bersaksi tentang pengalaman kami di jalanan, banyak sekali suka duka yang kami alami. Orang berkata begini, Pak Pendeta, kalau berani jangan cuma di Sulawesi Utara menginjil, coba pergi keluar. Saudara, saya bukan emosi pergi keluar. Kami Tuhan bawa tahun kemarin di 5 provinsi kami melayani penginjilan jalanan. Kami ada di Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Kami ada di daerah di 5 provinsi Sulawesi. Sudah tahu kami di mana? Melayani bukan di gedung begini, di jalanan, di pasar. Bahkan di depan Biapong kami melayani. Tahu Biapong? Di Sulawesi Barat, saudara tahu, itu persis di depan itu, di kota itu. Biapongnya besar sekali, saudara. Anda mengerti Biapong? Oh? Tuh dia di atas kan sama dengan Biapong toh. Nah, saudara tahu, kami ada di sana, di depan di daerah itu awalnya kita. Tetapi diubah jadi 75% mereka, sehingga ada berdiri besar sekali di tengah-tengah itu. Kami pergi ke sana, bikin KKR di tengah kampung, di tengah kota. Puji Tuhan, sudah tahu, waktu kami mau pergi ke polsek setempat, kebetulan intelnya itu orang Kristen dan kenal kami di YouTube. Dia bilang, Pak, nanti saya akan jaga. Jadi kami bikin KKR di tengah kota. Dan semua mereka yang hadir, di semua yang jualan di situ, semua mereka. Tuhan melawat daerah itu, saudara tahu. Mereka tidak sadar, dong bilang poporongan, semua begini, saudara tahu. So tepuk-tepuk tangan. Kagak semua menari. Tuhannya syuting tuh semua menari. Jadi itu orang bikin 2 hari. Mereka bilang, Pak, kalau boleh 2 hari di sini. Itu di Sulawesi Barat. Kami ada di Poso, di Poso. Kami ada di daerah-daerah yang rawan. Dan satu kali kami ada di daerah pasar. Memang pasar itu, saudara tahu, 90% dorang semua di situ. Malam hari kami sudah hubungi teman-teman kami di sana, pendeta-pendeta, Pak, karena ngoni yang tahu daerah sini, tolong antar patorang, kawal patorang di pasar. Oh siap. Jam 6 pagi sudah tahu terang petim, so turun di pasar. Itu pendeta PHP nomor semua, so kasih mati. Dihubungi sudah ada yang aktif. Ternyata tako orang sudah tahu, so tako. Nah waktu turun di daerah pasar, kita bilang begini, dompet kita R1 kan Raja Wali. Mau mundur atau maju? Maju, mati kalau mati kita bilang. Jadi mesti bikin gimana di sini? Kalau kita tanya orang pasar itu, Pak, di daerah sini yang berkuasa siapa? Oh, dari Satpol PP. Jadi kita masuk di pasar, kita pakai seragam Raja Wali. Kita cari itu. Baku dapat yang dorang, saudara. Baku dapat yang dorang. Kok pakai begini, saudara? Pak, dari mana ini, Pak? Pak, kami dari Manado. Oh, ini mau bikin apa? Begini, Pak. Kami dari Manado mau bikin semacam apa ya? Mau pemberitahuan tentang bahaya COVID. Nah, ini kan pakai hikmah, toh. Oh, ini yang di YouTube itu, Kang. Oh, boleh. Sudah tahu, dia bawa kami, dia cari tempat, dia ambil strom, dia cari tempat, dia umumkan di pasar. Ini ada penginjil dari Sulawesi Utara, memberitahukan tentang hal-hal yang besar buat kita. Mari semua konsentrasi. Di pasar dia yang buka, sudah tahu. Tuhan lawat daerah situ, itu Tuhan pakai mereka. Karena kami sudah berperang. Sudah turun dalam peperangan. Nah, Tuhan ajar kita akhir zaman, jangan ada di zona nyaman. Kita saatnya bergerak. Karena kenapa? Percepatan waktu telah Tuhan berikan. Dia akan memberikan kuasa kepada gerejanya. Dia akan mengurapi kita dan memberkati dalam kelimpahan. Karena ini sudah waktu Tuhan buat kita. Berita Natal buat kita semua, saudara. Mari kita siap semua dalam pergerakan yang besar. Generasi muda, anak muda. Saudara dengar, saatnya kita mesti berkata, Tuhan, aku ini hamba-Mu, utuslah aku Tuhan. Aku siap bergerak agar penuaian terjadi. Manado dilawat oleh Tuhan, Sulawesi Utara dilawat oleh Tuhan.
Dan inilah kerinduan kita semua, agar betul-betul di saat kita merayakan Natal ini kita dibukakan rahasia surga, bahwa mulai hari ini kita mulai melihat ke depan. Kita sedang menunggu kedatangan Yesus datang kali yang kedua. Masa-masa sukar sedang kita hadapi, tapi pastikan jangan kehilangan keaslian hidup kita. Engkau asli, tidak mudah rusak. Engkau tidak mudah berkarat, dan engkau tahan lama, tahan bantingan, tidak mudah tergoncangkan. Jadilah gereja yang kuat di akhir zaman. Maka saya percaya di prenatal Yesus Kristus ini, maka kita akan disadarkan bahwa ada kesatuan yang Tuhan berikan buat kita, yaitu ada kekuatan roh, urapannya, firmannya yang tidak mudah digoyahkan. Engkau ada di dalam Tuhan, engkau kuat di dalam Tuhan. Katakan sama-sama haleluya. Demikianlah pendahuluan khotbah yang kedua. Artinya sudah mau selesai, tinggal kesimpulan. Kesimpulannya adalah, karena itu mari kita menjadi orang Kristen yang mempunyai 7 pilar kehidupan. Bilang sama-sama 7 pilar. Nah, 7 pilar ini saya akan bahas 1 pilar 1 jam, 7 pilar 7 jam. Nah, ini baru dapat lihat itu asli. Kalau Anda bilang, oh Tuhan sudah terlalu lama ini, nah, berarti sokawe. Efesus pasal 5. Oke, ini terakhir. Efesus pasal 5 ayat 15. Oke. Bagaimana kita di akhir zaman menjadi Kristen yang luar biasa? Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tapi seperti orang arif. 16. Ini kesimpulannya ya. 16. Pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak daripada Tuhan. 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. 20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan.